berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali bersama saudara semua. Kiranya semua dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan bisa berkumpul bersama keluarga dengan bahagia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saat yang terbaik dalam hidup kita adalah kalau kita bisa ada dalam hadirat Tuhan. Ini merupakan berkat yang luar biasa yang kita miliki sebagai orang Kristen. Karena korban Kristuslah yang memungkinkan kita untuk boleh menghampiri Bapa di surga dengan tanpa perlu merasa takut dihakimi, takut dimurkai Allah. Karena Yesus sudah membayar lunas semua dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, mari kita hampiri Dia dengan sukacita. Dan kalau saudara sedang mengalami pergumulan-pergumulan apapun, Tuhan juga berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi tidak usah ragu apapun yang sedang jadi masalahmu saat ini, datang kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan. Tuhan akan memberi kelegaan, Tuhan akan memberi pertolongan. Mari kita hampiri Dia dengan ucapan syukur kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk anugerah-Mu, kami dalam Yesus Kristus, kami boleh menghampiri Engkau. Saat ini Bapa, kami membawa semua beban hidup kami, pergumulan-pergumulan kami, karena kami sangat percaya hanya Engkaulah pribadi yang menjadi tempat kami bergantung sepenuhnya, yang sanggup untuk menjamin kehidupan kami, sanggup untuk menolong situasi apapun. Kalau dosa-dosa kami yang tidak sanggup kami atasi sendiri, Tuhan sudah menebusnya, apalagi dengan pergumulan-pergumulan kami, masalah-masalah hidup kami, itu juga ada dalam anugerah-Mu Bapa. Kami sangat percaya Engkau akan memberi kami jalan keluar yang terbaik, memberi kami kelegaan di hati kami, supaya kami bisa menjalani hari-hari kami tetap dalam sukacita, damai sejahtera, menyertai Engkau dalam seluruh hidup kami. Ini pujian penyembahan kami Bapa, kiranya Engkau dimuliakan senantiasa, Engkau bersukacita atas kami semua, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu.
sebab Kau Allah penuh belas kasihan. Kau menjamin hidup kami, Kau membawa hidup kami untuk lebih baik Bapa. Haleluya, kemurahan-Mu Yesus, kebaikan-Mu Yesus selalu mengalir dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita mau sharing firman Tuhan tentang apa ini? Mungkin ada pertanyaan yang boleh dibacakan untuk kita bahas bersama yuk. Pak, ini saya ada pertanyaan dari salah satu viewers kita, saya bacakan. Saya punya saudara yang rajin saat teduh dan beribadah, tetapi imannya tidak bertumbuh baik. Mudah goyah ketika datang masalah. Kenapa bisa begitu ya? Bukannya kalau rajin ibadah dan saat teduh harusnya imannya jadi kuat ya? Harusnya seperti itu ya. Kalau orang itu semakin rajin saat teduh, ya rajin ibadah, ikut pelayanan, imannya kan kuat nih. Karena hal-hal itu menjadi proses orang bisa bertumbuh dengan baik secara iman. Tetapi faktanya kita ketemu orang setiap bangun tidur dia pasti baca Alkitab, dia saat teduh memuji Tuhan di rumah, tetapi begitu keluar dari rumah mencaci maki orang juga. Ketika di kantor ada masalah, cemas juga. Ketika bosnya memarahi dia stres juga. Harusnya kalau diawali dengan sesuatu yang dalam Tuhan, dalam hadirat Tuhan, kan iman orang bisa lebih kuat untuk menghadapi situasi itu. Dia lebih mampu mengontrol dirinya, emosinya bisa lebih stabil. Harusnya seperti itu. Nah, kalau ada yang berbeda, pasti masalahnya bukan di Tuhan. Masalahnya bukan di prosesnya, tetapi masalahnya ada sesuatu dalam dirinya yang dia tidak mau serahkan kepada Tuhan, tidak mau diubah oleh Tuhan. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas. Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 33. Di situ Tuhan Yesus menjelaskan tentang dua hal yang menghalangi orang untuk bisa bertumbuh imannya dengan baik, yaitu kemunafikan dan ketamakan. Kita baca terlebih dahulu di Lukas pasal 12, kita baca ayat 1 ya. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Kemunafikan orang Farisi digambarkan seperti ragi. Saudara, kita tahu namanya ragi itu sedikit sekali. Kalau ibu-ibu yang membuat roti, ragi sedikit itu bisa, adonan itu bisa berkembang menjadi besar. Sesuatu yang kecil tetapi bisa memberi pengaruh yang kuat terhadap di mana dia hadir, itu akan dipengaruhi oleh ragi itu. Orang-orang Farisi itu orang-orang yang ingin mengejar kekudusan, ingin supaya dilayakkan di hadapan Tuhan dengan cara
melakukan ajaran-ajaran dari para ahli Taurat. Peraturan-peraturan agama yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat itu mereka kerjakan dengan sangat taat sekali, dengan sangat giat sekali. Tetapi mereka mengabaikan hal yang utama, yaitu pentingnya mengasihi. Bagi mereka lebih penting kalau dilihat orang lain sebagai orang yang saleh, sebagai orang yang kudus, sebagai orang yang taat beribadah. Orang-orang Farisi itu mengutamakan penampilan lahiriah, mengutamakan hal-hal yang kelihatan. Tujuannya apa? Supaya diterima orang lain, dipuji orang lain, dihargai orang lain. Sementara mereka melakukan itu tidak tulus, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Mereka rajin ibadah, mereka rajin berdoa, mereka rajin berbuat baik, mereka rajin melakukan perintah-perintah agama, tujuannya hanya supaya kelihatan baik di mata orang, dipuji orang, dihargai orang. Tetapi mereka penuh kepalsuan. Ini yang namanya kemunafikan. Tuhan Yesus tegas tadi mengingatkan, waspadalah terhadap ragi kemunafikan orang Farisi. Sebenarnya bagian ini menjadi teguran keras bagi kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang yang menyebut dirinya anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, karena kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini menjadi teguran keras karena apa? Sadar atau tidak sadar, kita seringkali tercemar dengan ragi kemunafikan orang Farisi ini. Bagaimana kita berdoa ingin supaya orang lain ngerti kalau kita rajin berdoa. Bagaimana kita melayani, kita ingin orang lain itu ngerti kalau kita melayani. Bagaimana kita berbuat baik, kita pengen orang lain tahu kebaikan kita. Tuhan Yesus sudah ajarkan kita supaya kita tidak munafik dan kita sepenuh hati. Tuhan kan lakukan, ajari kita itu hal-hal yang membuat kita sebenarnya bertentangan dengan ego dan kesombongan kita untuk diakui orang. Misalnya soal berdoa. Tuhan Yesus soal berdoa apa? Kalau kamu berdoa masuk kamar, kunci pintu. Biarkan hanya kamu dan aku saja yang tahu. Tuhan itu tahu yang tersembunyi. Orang lain tidak ada yang tahu apa yang kita doakan. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan sedang mengajarkan sebenarnya doa itu urusan dirimu dengan aku, bukan urusan orang lain. Ini bukan berarti Tuhan Yesus tidak memperbolehkan kita untuk berdoa di depan orang. Kalau kita memimpin doa, kita kan pasti di depan orang. Tetapi yang ingin Tuhan lakukan, kalau kamu berdoa di depan orang karena kamu melayani, karena kamu memimpin doa, karena kamu mendoakan orang sakit, orang yang sedang dalam masalah, jaga ya, jangan sampai kamu kena ragi kemunafikan orang Farisi. Doanya dibuat-buat, doanya dikemas, jadi seperti pertunjukan sandiwara saja. Kelihatannya orang yang sudah dekat dengan surga ini ketika berdoa, padahal hari-harinya tipe orang yang tidak punya iman kepada Tuhan. Tidak. Contoh lain, Tuhan Yesus memberi sebuah nasihat. Kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu nggak boleh tahu. Kalau tangan kirimu memberi, tangan kananmu nggak boleh. Artinya, kalau memberi itu nggak usah dipamer-pamerkan. Niatnya tulus ingin memberi. Bahkan Tuhan kan melihat yang tersembunyi. Apa motivasi kita memberi? Orang munafik memberi nggak dilihat orang, justru cari cara gimana supaya orang lain tahu kalau dia berbuat baik. Ini kan bertentangan dengan ego kita. Bertentangan dengan dorongan kita. Apalagi di zaman medsos sekarang ya. Apa saja yang dilakukan maunya dilihat orang lain. Memberi orang harus difoto, dilihat orang lain. Ya, melayani harus dilihat oleh orang lain. Apa saja yang dilakukan dilihat orang lain. Beli baju baru dilihat orang lain. Beli mobil baru
dilihat orang lain hanya satu yang disembunyikan kalau nikah lagi. Sembunyi-sembunyi apalagi dari istrinya. Gitu kan. Jadi semuanya pengen dipamerkan. Beda kalau itu bagian dari kita sedang coba sosialisasi program. Kita sedang mempertanggungjawabkan secara publik dengan orang-orang yang mendukung. Tetapi bukan sebagai pameran, itu namanya pertanggungan jawab, itu beda ya. Kita yang bisa menilai, ketika kita ini lakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang rohani, kita yang menguji hati kita. Saya ingin dilihat orang lain, saya ingin kelihatan baik di mata orang, saya ingin dihargai dan dipuji oleh orang lain, atau saya melakukan dengan tulus. Saya lakukan karena saya mengasihi Tuhan, saya ingin memuliakan Tuhan. Kita yang bisa menguji. Makanya peringatan Yesus ini sangat relevan dengan kondisi orang-orang Kristen di masa kini. Waspadalah terhadap ragi kemunafikan orang Farisi. Ini yang menghalangi kenapa rajin saat teduh, rajin berdoa, rajin pelayanan, tetapi ketika ada masalah tetap cemas, tetap kacau balau. Karena apa? Fondasinya nggak kuat. Itu semua dilakukan hanya sebagai sebuah rutinitas, karena mungkin kebetulan ada yang tanya nih, kamu masih rajin saat teduh? Masih dong. Kamu rajin ibadah? Ya rajin dong. Hanya karena pengen diakui orang-orang terdekatnya, tidak kena marah, tidak kena damprat, apalagi kena damprat mamanya kan, kalau enggak berdoa, kalau enggak ibadah, kadang-kadang kan seperti itu ya. Saya lama membimbing anak-anak muda, terutama ketika mereka mau baptis. Saya selalu tanya, biasanya kalau orang mau memulai katekisasi, saya tanya, saya suruh cerita satu-satu. Alasannya, mengapa kamu ikut katekisasi dan mau dibaptis? Sebagian anak remaja itu ternyata jawabannya, disuruh mama. Disuruh mama. Tetapi itu pengakuan yang jujur. Untuk anak remaja jujur. Saya ingat waktu itu, bagi saya itu tantangan melayani. Saya tidak akan salahkan mereka, tidak akan menghakimi mereka, dan tidak akan permalukan mereka. Sebab saya tahu, kadang-kadang ada orang alasannya salah, tiba di sebuah titik, di sebuah pelayanan, tetapi Roh Kudus bisa menjamah dan mengubah. Bagi saya waktu itu sebuah tantangan, berarti saya harus doakan sungguh-sungguh anak-anak remaja yang ikut kelas katekisasi ini, supaya hatinya berubah. Dari pertama karena disuruh mama. Disuruh mama ada dua tipe nih, ada yang terpaksa, ada yang memang nurut. Ya, yang terpaksa pun juga ada nih, sebenarnya nggak mau Kak, tetapi daripada dimarahin ya saya ikut. Tetapi ada yang memang aku juga mau sih disuruh mama, ya saya juga sebenarnya pengen. Ya, itu bagus gitu ya. Keadaan apapun, bagi saya waktu itu pergumulan adalah saya ingin Roh Kudus menjamah hati anak-anak remaja ini. Ketika dengar firman Tuhan, itu benar-benar imannya sendiri, bukan karena disuruh. Orang bisa ada di sebuah titik itu alasan motivasinya salah. Tetapi sesuatu yang salah secara cara manusia itu justru menjadi kesempatan Roh Kudus bisa bekerja dalam hidup seseorang. Jadi saudara-saudara, apa motivasi saudara rajin saat teduh? Apa motivasi saudara rajin ibadah? Apa motivasi saudara melayani? Yang bisa mengujinya hanya dua pribadi, Tuhan dan dirimu sendiri. Baiklah, buka hati, Tuhan tilik kedalaman hatimu. Kalau memang ada motivasi-motivasi yang sifatnya kemunafikan, itu ragi yang akan mencemarkan hidupmu. Sebaiknya kita mengubah hati kita. Kita tinggalkan dorongan itu, benar-benar lakukan karena aku mengasihi Tuhan dan aku ingin bertumbuh. Dalam semua hal itu saya lakukan karena aku mengasihi Tuhan dan aku ingin bertumbuh imanku dengan baik. Akan terjadi perubahan dengan hal-hal yang akan terjadi. Ketika ada masalah datang, saudara akan sadar, ternyata aku kok nggak langsung takut ya, aku nggak langsung cemas. Karena apa? Imanmu semakin kuat, hidupmu semakin berakar pada
pribadi Tuhan, pada firman Tuhan. Dan yang kedua yang menghalangi itu namanya ketamakan. Ketamakan. Itu di ayat 13 sampai 21 itu kisah orang kaya yang bodoh. Ayat 13, ada seorang kaya ini yang datang kepada Yesus. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Permintaannya ini tidak selalu kita bisa tafsirkan buruk, sebab bisa jadi kan, tolong orang yang dihormati, mungkin datang kepada orang yang dihormati, tolong dong bilang saudaraku supaya warisan itu jangan dikuasai sendiri, dibagi dengan saudara-saudara yang lain. Bisa saja dorongannya supaya tidak ada keributan nih, sebaiknya dibagi dengan adil. Bisa saja kan? Tetapi Yesus Maha tahu, Yesus melihat apa yang di hati orang ini adalah ketamakan. Bukan keinginan supaya tidak ribut dengan saudaranya, supaya warisan itu tidak menimbulkan bencana bagi keluarganya, tetapi sungguh-sungguh karena ada ketamakan. Kita baca ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Jadi dari kalimat yang diucapkan Yesus jelas sekali bahwa dorongan dari orang yang minta Yesus supaya bilang sama saudaranya berbagi warisan itu, dorongannya adalah ketamakan. Makanya itu kesempatan bagi Yesus mengajar para murid, waspadalah dengan ketamakan. Saudara-saudara, Tuhan itu maha adil. Dalam keadilannya, Tuhan itu memberi sesuai dengan kesanggupan. Tetapi orang yang tamak itu orang yang selalu merasa kurang dengan apa yang dia miliki. Selalu ada dorongan menginginkan milik orang lain. Dia tidak rela kalau ada orang lain punya lebih dari dia. Orang yang tamak itu tidak pernah terpuaskan dengan apa yang dimiliki. Tuhan berkati, seberapa banyak pun dia tetap merasa kurang. Jadi ada dorongan yang kuat, punya lagi. Oleh Yesus kita diingatkan, waspada, itu berbahaya. Itu berbahaya. Orang yang tamak itu kalau kita perhatikan ya, di ayat yang ke-18 dan 19, nampak sekali itu ciri orang yang tamak itu. Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Jadi fokusnya itu hanya bagaimana memuaskan diri sendiri. Itu orang-orang yang tamak itu fokusnya, aku boleh dapat apa lagi? Aku bisa dapat apa lagi? Dia sudah punya 1 lumbung, pengen 2 lumbung. Dia sudah pengen kekayaan berlimpah-limpah, tetapi masih merasa kurang, dia pengen lagi. Jadi dorongannya kuat hanya pada diri sendiri. Aku harus selalu dapat lebih. Semua daya upaya, semua upaya dilakukan supaya bisa mendapatkan lebih dari yang dia sudah miliki. Bahkan barang-barang yang dikumpulkan itu, dia pikir itu bisa memuaskan hidupnya. Makanya, aku sudah punya semuanya, sekarang saatnya aku istirahat. Dia lupa. Pada saat dia berusaha mengumpulkan, kalau memang waktunya tiba, dia matilah dia. Tidak ada satupun yang dia bawa. Tidak ada satupun yang dia bawa. Itu semua harus dilepas. Salah satu kebajikan kehidupan Kristen adalah bagaimana kita belajar melepas apa yang kita miliki, melepas orang yang kita sayangi, melepas harta benda yang kita miliki,
melepas semua kenikmatan hidup ini. Karena kalau tidak, suatu saat dalam perjalanan hidup kita, kita dipaksa oleh keadaan harus melepas itu, maka kita akan goncang, kita akan stres, kita akan depresi, kita akan menjadi seseorang yang sepertinya tidak pernah dapat apa-apa dalam hidup ini, tidak pernah punya apa-apa. Sepertinya Tuhan itu jahat dengan kita. Belajar untuk merasa cukup, belajar menghargai apa yang dimiliki, belajar menjadi saluran berkat Tuhan untuk orang-orang lain ketika Tuhan memberkati kita. Itu menjadi sebuah terapi kehidupan yang membuat kita akhirnya belajar tidak tamak dengan hal-hal yang materi. Ketika kita bisa belajar seperti itu, aktivitas rohani kita membawa kita pertumbuhan. Tetapi kalau kita rajin ibadah, tetapi merasa kurang terus, kita tidak bisa bersyukur. Padahal ibadah itu sebagai ungkapan syukur kita, persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa melayani dengan sukacita, karena kita berpikir kurang terus. Karena melayani itu kan sebuah dedikasi, itu sebuah pengabdian kepada Tuhan sebagai persembahan hidup kita. Karena kita sadar dan kita bersyukur Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah memberkati kita. Nah, semua kegiatan rohani itu tidak mengubah hidup kita, membuat kita tetap tidak bertumbuh, membuat kita lemah menghadapi masalah ini. Karena apa? Kemunafikan dan ketamakan. Oleh sebab itu kita harus pastikan di hati kita tidak ada kemunafikan, tidak ada ketamakan. Yang ada ketulusan hati, yang ada kerelaan untuk bersyukur dengan apa yang ada, bahkan tetap jadi berkat apapun keadaan dan apapun yang kita miliki saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak perlu mengejar pengakuan manusia, mengejar pujian dan penghormatan manusia, supaya kami tidak terjebak, supaya kami tidak tercemar dengan ragi kemunafikan seperti orang Farisi, hanya ingin diakui orang lain tetapi justru menyiksa diri dengan hal-hal yang tidak benar, bahkan memakai hal-hal yang suci, hal-hal yang kudus, hanya ingin mengejar pengakuan. Itu sungguh menyiksa hati. Jadikan kami pribadi-pribadi yang selalu tulus hati. Ketika kami melayani-Mu, kami tulus hati. Ketika kami beribadah, kami tulus hati. Ketika kami bersyukur, kami tulus hati. Ketika kami melakukan ibadah-ibadah pribadi kami membaca firman-Mu, merenungkan, kami melakukan saat teduh pribadi, itu sungguh-sungguh lahir dari ketulusan hati kami yang sungguh-sungguh ingin mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan, sungguh-sungguh ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Bapa di surga, ajar kami juga supaya kami juga tidak tamak dengan uang, tamak dengan kekayaan. Kami belajar bersyukur dengan yang ada, kami belajar mengelola apa yang ada, belajar mencukupkan diri dengan yang ada, sambil bekerja giat, bekerja sepenuh hati. Karena kami percaya Tuhan akan memberkati semua pekerjaan yang kami lakukan sepenuh hati. Sehingga Tuhan akan mempercayakan kami dengan berkat-berkat yang bertambah-tambah. Kami sangat percaya bahwa berkat Tuhanlah yang akan menambahkan kekayaan kami. Ketika kami diperkaya oleh Tuhan, biarlah kami belajar bersyukur, kami belajar mengelolanya dengan benar, dan kami menjadi kaya dengan segala kemurahan hati. Kami bisa menjadi alat Tuhan memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Roh Kudus selalu menolong kami berjaga-jaga dengan ragi kemunafikan dan ketamakan ini Bapa. Bapa memberkati saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kerohanian yang mandek. Mereka sepertinya tidak bertumbuh, mereka tidak bergairah lagi. Biarlah firman Tuhan menguji hatinya. Kalau ada kemunafikan, kalau ada ketamakan,
biarlah bagian itu yang harus dibereskan dulu di hadapan Tuhan. Tuhan segarkan kembali kegairahan rohani dari anak-anak-Mu, supaya mereka semakin antusias, mereka semakin bersuka cita untuk bersaat teduh, untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Semua dilakukan dengan penuh kegairahan karena roh mereka berkobar-kobar mencintai Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tetap jaga hatimu, jangan sampai ragi kemunafikan dan ketamakan itu menguasai sehingga engkau menjadi orang Kristen yang lemah, menjadi orang Kristen yang tidak bisa bertumbuh dengan baik. Kalau saat ini saudara ada pergumulan, ada masalah-masalah yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap yakin Tuhan itu mengasihimu, Tuhan sanggup menolongmu, Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang ajaib untuk mengubah keadaanmu menjadi sesuatu yang baik. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Yesus